buruk, cukup tepat waktu. Zhang Yining memutar-mutar jarinya dengan gugup, melihat sekeliling secara diam-diam, dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Lu Xuan, apa yang begitu penting sehingga kamu perlu bertemu langsung untuk membahasnya?" Dia sangat gugup karena takut Lu Xuan akan membereskan masalah dengannya. Lu Xuan mengambil cangkir kopi tetapi tidak meminumnya. Dia hanya mengetuk dinding cangkir dengan ringan dengan ujung jarinya, menghasilkan suara yang renyah. Dia mengangkat kelopak matanya dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Zhang Yining, suaranya tidak keras tetapi membawa tekanan yang tidak dapat disangkal. "Apa kau sudah lupa siapa dirimu sekarang? Apakah pantas kau bertanya tentang urusanku?" Nada bicaranya tiba-tiba berubah dingin dengan sedikit sarkasme yang tidak tersamar. "Aku bilang kau dengarkan. Setelah mendengarkan, lakukan seperti yang aku minta. Adapun omong kosong yang seharusnya tidak ditanyakan, telan kembali ke perutmu. Apa kau mengerti?" Zhang Yining ketakutan dengan kekuatan mendadaknya dan gemetar di sekujur tubuh. Wajahnya langsung pucat dan napasnya yang baru saja tenang menjadi cepat lagi. "Ya, maafkan saya Kak Lu Xuan, saya salah, saya terlalu banyak bicara." Perasaan takut yang kuat mencengkeramnya. Tanpa berpikir, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Bang! Suara tamparan yang nyaring itu sangat keras di kedai kopi yang sunyi, langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Beberapa siswa di meja sebelah menoleh dengan heran, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan gosip. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kenapa gadis cantik itu memukuli dirinya sendiri? Apakah dia bertengkar dengan anak laki-laki yang duduk di hadapannya? Sepertinya tidak, anak laki-laki itu cukup tenang. Di sebuah sudut tidak jauh dari sana, seorang anak laki-laki yang mengenakan kacamata berbingkai hitam dan tampak agak lembut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang menamparnya adalah Zhang Yining yang memiliki rambut merah muda panjang yang menarik perhatian dan biasanya sombong, dia benar-benar terpana. "Ya Tuhan, Lao Zu, lihat. Bukankah itu Dewi Zhang Yining yang selalu kau bicarakan?" Teman di sebelahnya menyikut lengannya dan merendahkan suaranya dengan nada penuh kemenangan. Dia berating apa? Sepertinya dia memohon ampun dari pria tampan di seberangnya. "CK, kehidupan pribadi Dewimu cukup eksplosif." Anak laki-laki bernama Lao Zu itu merasakan darahnya berdesir deras ke kepalanya. Wajahnya memerah dan bibirnya bergetar saat dia bergumam, "Tidak, mustahil. Yining, bagaimana bisa dia?" Dia menyaksikan tanpa daya saat Dewi Kemurnian dalam benaknya merendahkan dirinya di depan anak laki-laki lain, bahkan menamparkan wajahnya sendiri. Penampilannya yang berlinang air mata dan menyedihkan membuatnya merasa tertekan dan pada saat yang sama merasa dipermalukan dan marah tanpa bisa dijelaskan. Bab 79 Dewi yang kukejar selama 3 tahun. Lu Xuan memandang Zhang Yining yang hendak menangis dan menamparkan dirinya sendiri dan alisnya berkerut. "Apa gunanya terbang? Dengan begitu banyak orang menonton, kamu takut orang lain tidak tahu ada sesuatu yang menarik untuk ditonton, kan?" Hal yang paling dia benci adalah para idiot berisik yang tidak terkendali ini. "Cukup," nada bicara Lu Xuan penuh dengan ketidaksabaran. "Simpan trikmu untuk mendapatkan simpati. Aku tidak tertarik untuk menontonnya." "Aku punya sepupu yang nilainya dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini sepertinya digantikan oleh orang lain. Bukankah ayahmu punya pengaruh di sektor pendidikan? Minta dia untuk membantu mencari tahu apa yang terjadi. Akan lebih baik jika itu bisa diselesaikan." Dia merendahkan suaranya. Nilai ujian masuk perguruan tinggi murid Zhang Yining menyusut tiba-tiba tamparan tadi membuat pipinya terasa terbakar kesakitan dan kengerian di hatinya saat ini membuat tangan dan kakinya dingin. Saudara Lu Xuan, suara Zhang Yining penuh air mata dan gemetar. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati takut seseorang mungkin menguping hal semacam ini sepertinya tidak nyaman untuk membicarakannya melalui telepon kan bagaimana kalau. Lu Xuan mengangkat alisnya, "Kamu melawan sekarang." Oke, Zhang Yining sedikit gelisah. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan dengan jari gemetar dia menemukan nomor ayahnya Zhang Jiangwo. Telepon berdering beberapa kali sebelum terhubung suara laki-laki parubaya yang tenang terdengar. "Halo Yining, ada apa? Ayah sedang rapat di sini." Ayah Zhang Yining menarik napas dalam-dalam dan berusaha membuat suaranya terdengar normal. Dia melirik Lu Xuan yang tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, "Ayah, pacarku punya sepupu. Nilainya dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini sepertinya bermasalah. Dia digantikan oleh orang lain. Aku ingin memintamu untuk membantu mencari tahu situasinya." Dalam keadaan putus asa, dia langsung menyebut Lu Xuan sebagai pacarnya, berpikir bahwa ini mungkin membuat ayahnya lebih memperhatikannya. Zhang Jiangwo di ujung telepon sana terdiam selama beberapa detik dan nadanya tiba-tiba menjadi serius. "Mengganti nilai? Tunggu sebentar, sebutkan namanya, aku akan memeriksanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu punya pacar?" Zhang Yining tersipu malu, "Oh ayah, tolong periksa." Zhang Yining menceritakan detail situasi sepupunya. Setelah menutup telepon, Zhang Jiangwo segera menelepon. "Ning, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini, aku tidak bisa melakukan itu." Zhang Yining hampir menangis, "Ayah, kamu harus mengurus masalah ini, itu saudara laki-laki pacarku."
Omong kosong, bisakah kamu ikut campur dalam hal semacam ini? Siapa yang disebut pacarmu itu? Biarkan keluarganya yang menyelesaikannya. Yining, aku memperingatkanmu, jangan mengarungi air keruh semacam ini dan jangan menyeretku. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengincar posisiku? Bersikaplah baik dan jangan membuatku kesulitan. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu Zhang Yining mengatakan apapun lagi, telepon ditutup dengan bunyi klik. Mendengar nada sibuk dari telepon, wajah Zhang Yining tiba-tiba menjadi pucat, bahkan lebih pucat dari bekas tamparan yang baru saja dia berikan padanya. Dia menatap Lu Xuan untuk meminta bantuan, bibirnya bergetar dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajah Lu Xuan langsung menjadi gelap dan matanya sedingin permukaan danau di musim dingin. Zhang Yining berkata perlahan, suaranya tidak keras tetapi membawa kesan penindasan seolah badai akan datang. Kau benar-benar tidak menganggapku serius sekarang, ya? Dia berdiri perlahan dan tekanan tak terlihat itu membuat Zhang Yining hampir tidak bisa bernapas. Ikuti aku, Lu Xuan mengucapkan 3 kata ini dan berjalan menuju kamar mandi kafe. Zhang Yining sangat ketakutan hingga dia tidak berani ragu sama sekali. Dia melompat dari tempat duduknya dengan tergesa-gesa dan mengikuti Lu Xuan bahkan lupa mengambil tas kecil nan indah yang jatuh di lantai. Pelanggan lain di kafe itu sedikit bingung ketika melihat adegan ini. Barusan wanita cantik itu menamparkan dirinya sendiri dan sekarang dia berjalan beriringan dengan pria tampan itu. Apa yang terjadi? Di sebuah sudut tidak jauh dari sana, anak laki-laki bernama Lao Zhu yang mengenakan kacamata berbingkai hitam sedang menatap dengan mata terbuka lebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ya Tuhan, Lao Zhu, Dewi Anda pergi dengan pria tampan itu. Dilihat dari arahnya, sepertinya dia pergi ke kamar mandi. Pendamping di sebelahnya menyodok lengannya dengan nada penuh semangat. Ceka-ceka, perkembangan plot ini cukup menarik. Wajah Zhu tua memerah, bibirnya bergetar, dan dia mendorong tangan pendampingnya. Jangan bicara omong kosong, Yiningse bukan orang seperti itu. Meskipun dia mengatakan ini, dia merasa tidak nyaman seolah-olah dicakar kucing. Dia sudah lama menyukai Zhang Yining dan selalu menganggapnya sebagai dewi yang murni dan polos, tetapi adegan barusan. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan melihatnya. Su tua tidak bisa duduk diam lagi, jadi dia pergi terburu-buru setelah mengatakan beberapa patah kata. Penuh keraguan dan firasat buruk, dia juga berjalan menuju kamar mandi. Toilet di kafe berada di ujung koridor dan dibagi menjadi toilet pria dan wanita. Su tua mondar-mandir di depan pintu kamar mandi pria untuk sementara waktu tetapi tidak melihat Lu Xuan keluar. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat ke arah kamar mandi wanita lagi, tetapi juga tidak melihat Zhang Yining. Dia merasa sangat gugup dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada toilet bebas hambatan terpisah di antara toilet pria dan wanita. Pintunya tertutup dan ada tanda bertuliskan digunakan di sana. Jantung Su tua berdebar kencang. Dia entah bagaimana menemukan sudut yang tidak mencolok di dekatnya dan duduk berpura-pura bermain dengan telepon selulernya tetapi matanya sesekali melirik pintu bilik yang tertutup. Waktu berlalu setiap detik. 10 menit, 20 menit. Selama waktu ini orang-orang keluar masuk kamar kecil pria dan wanita satu demi satu tetapi tidak ada pergerakan di bilik terpisah itu. Semakin lama Lao Zhu menunggu, semakin cemas dia dan semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana? Hampir setengah jam berlalu, begitu lama hingga kaki Lao Zhu sedikit mati rasa sebelum pintu kompartemen akhirnya berbunyi klik dan dibuka dari dalam. Zhu tua tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tanpa berkedip. Zhang Yining didorong keluar oleh Lu Xuan dengan agak kasar. Pada saat ini Zhang Yining berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Old Zhu hanya merasakan suara berdengung di kepalanya seolah-olah dia dipukul keras oleh palu godam. Apakah ini masih Dewi Zhang Yining yang glamor dan superior dalam benaknya? Lu Xuan melirik kembali ke Zhang Yining yang bingung dan berkata dengan suara dingin, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, dia mengeluarkan ponselnya dan mengetuk beberapa kali dengan cepat hingga muncul antarmuka akun media sosial bernama Little Angel Exposing Black Material. Kemudian di depan Zhang Yining, dia dengan cepat mengedit pesan yang berisi pengungkapan bahwa Zhang XX dari Universitas Yanqing melakukan pelanggaran akademik dan memalsukan nilai untuk mendapatkan penerimaan, tetapi nama lengkapnya disembunyikan. Jika tidak, lain kali tidak akan sesederhana menjadi anonim. Sudut mulut Lu Xuan melengkung membentuk busur kejam dan jarinya dengan ringan mengetuk tombol kirim. Tidak, jangan, dia menjerit melengking, tidak peduli bahwa ini adalah koridor ramai sebuah kedai kopi. Dengan bunyi gedebuk, lututnya lemas dan dia benar-benar berlutut tepat di depan Lu Xuan, memegangi erat betisnya dengan kedua tangan. Kakak Lu Xuan, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong hapus itu. Aku akan pergi ke ayahku dan memintanya untuk membantu. Aku akan memintanya untuk membantu. Dia menangis begitu keras hingga dia tidak menyadari Zhu tua berdiri di sana seperti orang yang membatu tidak jauh dari sana. Saat ini Zhu tua merasa seolah-olah dunia berputar dan dia tersambar petir. Dewinya Zhang Yining, dewi yang dia rindukan dan hargai seperti harta karun ternyata menjadi begitu rendah hati di depan seorang pria.
Apa yang sebenarnya terjadi di bilik itu barusan? Sekarang dia benar-benar berlutut kepada pria ini. Lao Zu merasa bahwa ketiga pandangannya hancur pada saat ini. Hati cinta yang muda dan membara itu juga retak inci demi inci jatuh ke tanah dan pecah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata di bawah lingkaran cahaya Dewi ada pemandangan yang tak tertahankan seperti itu. Dia hanya merasa mual dan tenggorokannya terasa terbakar seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Bab 80 Dewi Anda hanya anjing saya. Lao Zu merasa bahwa pandangan dunianya hancur pada saat ini. Rasanya seperti ada bola arang merah membara yang menghalangi tenggorokannya dan rasanya seperti jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk jantungnya menyebabkan rasa sakit yang membakar dan berkedut. Saya ingin muntah tetapi tidak ada yang keluar. Apakah itu hatinya yang hancur? Lao Zu dan Zhang Yining ternyata adalah alumni sekolah menengah atas. Sejak tahun pertamanya di sekolah menengah atas ketika dia melihat sekilas dirinya di upacara pembukaan, senyum Zhang Yining yang berani dan percaya diri seperti seberkas sinar matahari cerah yang langsung menerangi masa remajanya yang agak gelap. Zhang Yining adalah kembang sekolah, pusat perhatian. Dia cantik, ceria, memiliki nilai yang sangat baik, dan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Para pria yang mengejarnya bisa berbaris dari gerbang sekolah hingga ujung jalan. Dan dia, Zhu Hongliang, hanyalah salah satu orang yang tidak mencolok di antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia memakai kacamata berbingkai hitam tebal, memiliki kepribadian tertutup, dan prestasi akademiknya hanya rata-rata. Dia diam-diam mencintai Zhang Yining selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, pencapaian terbesarnya adalah bahwa pada malam kelulusan, dia berpura-pura bertemu dengannya secara tidak sengaja di koridor, lalu berkata maaf dengan wajah merah. Zhang Yining bahkan tidak melihatnya, tetapi hanya mengangguk sopan dan berjalan pergi sambil mengobrol dan tertawa dengan teman-temannya di sekitarnya. Biasanya dia bahkan tidak berani menatap mata Zhang Yining karena takut pikiran sederhananya akan terlihat. Dalam hatinya, Zhang Yining adalah seorang peri yang terlepas dari duniawi, cahaya bulan putih suci yang begitu bersinar dan mempesona sehingga dia merasa malu pada dirinya sendiri. Ketika dia mendengar bahwa tujuan Zhang Yining adalah untuk masuk Universitas Yanqing, Lao Zu belajar seperti orang gila. Selama 1 semester penuh, dia bekerja keras dan bangkit dari seorang siswa biasa-biasa saja dengan skor ujian masuk perguruan tingginya yang berada di peringkat 10 besar di sekolah. Dia ingat bahwa Zhang Yining bukan hanya kembang sekolah, tetapi juga selalu berada di peringkat teratas di kelasnya dalam hal kinerja akademik, berada di peringkat 10 besar di setiap ujian. Dia juga samar-samar mendengar bahwa Zhang Yining tampaknya terlambat beberapa menit untuk ujian bahasa Inggris dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia khawatir tentang dia saat itu. Kemudian, ketika hasilnya diumumkan, dia melihat nama Zhang Yining di daftar penerimaan Universitas Yanqing dan dia akhirnya merasa lega. Sepertinya rumor tentang keterlambatan itu tidak benar. Dewi memanglah Dewi dan dia terlahir sebagai anak kesayangan surga. Hari ini adalah pertama kalinya dia secara tidak sengaja bertemu Zhang Yining di Universitas Yanqing. Namun pemandangan di hadapannya seperti guntur keras yang menyambarnya begitu keras hingga dia terbakar di luar dan lembut di dalam dan menghancurkan ketiga pandangannya. Setelah tidak bertemu selama liburan musim panas, Zhang Yining tetaplah Zhang Yining yang cantik dan menawan, tetapi dia tampaknya bukan lagi Zhang Yining yang superior dalam ingatannya. Dalam benaknya, selalu anak laki-laki yang memegang hadiah dan berlutut dengan rendah hati di depan Zhang Yining memohon padanya untuk melihat lebih dekat. Tapi kenapa Dewinya berlutut di depan seorang pria? Pria itu mata Old Su tanpa sadar beralih ke lusuan wajah itu terlalu tampan tetapi juga dingin dan menusuk. Dia bahkan tidak melihat Zhang Yining yang berlutut di tanah seolah-olah dia hanyalah benda yang tidak penting. Lu Xuan melewati Lao Zu yang membatu tanpa meliriknya sama sekali, seolah-olah dia hanyalah sepotong udara yang menghalangi jalan. Saudara Lu Xuan, jangan pergi, aku salah, aku benar-benar salah. Melihat Lu Xuan hendak pergi, Zhang Yining mengabaikan rasa sakit di lututnya dan dengan panik mencoba menarik celana Lu Xuan, tetapi dengan kejam dibuang oleh Lu Xuan. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan berantakan, mengeluarkan teriakan kesakitan. Su tua bereaksi hampir secara naluriah. Dia bergegas dan berjongkok untuk membantunya. Yining, apakah kamu baik-baik saja? Dewi itu terjatuh, hatinya terasa terikat. Wajah Zhang Yining dipenuhi bekas air mata, rambutnya acak-acakan, dan riasannya yang lembut luntur karena air matanya. Dia terlihat sangat menyedihkan sehingga Su tua merasa sangat tertekan. Namun, tepat ketika tangannya hendak menyentuh lengan Zhang Yining tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan rasa jijik dan tidak sabar, dan dengan kasar menepis tangannya. Menjauh sana, pecundang Bo, jangan sentuh aku. Suara tajam dan menusuk itu seperti duri es yang menembus hati Lao Zu. Penyet, pecundang penyet, Su tua tersambar petir. Dia membeku dan semua darah mengalir dari wajahnya. Dia tidak percaya bahwa ketiga kata ini diucapkan oleh Dewi yang selama ini dia pikirkan dan ditujukan kepadanya. Saat ini Zhang Yining tidak peduli siapa dia. Dia hanya merasa bahwa orang ini ikut campur dalam urusan orang lain dan merupakan duri dalam daging.
Dengan panik, dia bangkit dari tanah bahkan tidak repot-repot membersihkan debu di tubuhnya dan terhuyung-huyung mengejar Lu Xuan yang hampir mencapai pintu kafe. Yining, Zutua kembali sadar dan kemarahan serta sakit hati yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Dia meraih pergelangan tangan Zhang Yining dengan keras dan suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. Zhang Yining, mengapa kamu memperlakukan dirimu seperti ini? Pria itu sama sekali tidak menghargaimu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupnya, dan hampir berteriak, tidak masalah jika dia mengabaikanmu. Kamu masih memiliki aku di sisimu, Zhu Hongliang. Aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Pengakuan yang tiba-tiba dan penuh kasih sayang ini membuat Zhang Yining berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap anak laki-laki di depannya dengan sedikit kebingungan. Dia memakai kacamata berbingkai hitam dan wajahnya memerah serta berusaha keras untuk mencari ingatannya. Beberapa detik kemudian dia menatap Lao Zu seolah-olah dia gila dan meludah dengan tidak sabar. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Tidak, siapa kamu? Apakah kamu sakit? Apa urusanku denganmu? Itu bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, dia menepis tangan Lao Zu dan bergegas menuju pintu tanpa menoleh ke belakang sambil berteriak cemas. Kakak Lu Xuan, tunggu aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan pergi, Kakak Lu Xuan. Bang, pintu kaca kafe dibanting menutup, menghalanginya. Di koridor, hanya Lao Zu yang tersisa berdiri kaku seperti patung yang kehilangan jiwanya. Kamu ini siapa sih? Kamu sakit ya? Payah banget. Kata-kata dingin dan kasar Zhang Yining seperti belati beracun yang menusuk hatinya yang sudah hancur berkali-kali. Setiap kali pisau itu diiriskan, selalu dipenuhi dengan ejekan berdarah. Dia merasa seolah-olah hatinya sedang digenggam erat oleh tangan tak terlihat dan rasa sakitnya begitu parah hingga dia hampir mati lemas. Perutku mual dan bau manis amis menyerbu langsung ke tenggorokanku. Puff. Zutua tiba-tiba membungkuk dan tidak bisa menahan seteguk darah yang menyembur keluar dan memercik di lantai yang licin seperti bunga persik yang patah mengejutkan mata. Ternyata Dewi yang selama ini ia puja sepanjang masa mudanya hanya memberinya satu kata pecundang menjijikkan ketika ia memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya. Ternyata yang disebut sebagai orang pilihan surga yang disebut murni dan tidak bersalah bisa menjadi rendah hati di hadapan orang lain dan bahkan berlutut. Zutua merasa benar-benar putus asa dan penglihatannya menjadi gelap. Dia menggunakan sisa kekuatannya yang terakhir untuk berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Musik lembut yang sayup-sayup terdengar dari kafe sekarang terdengar baginya seperti melodi pemakaman untuk cinta rahasianya yang tragis. Masa mudanya tampak berakhir. Dengan cara yang memalukan dan tragis yang tidak pernah dia bayangkan. Bab 81 berlutut di depan umum menjadi topik hangat. Lu Xuan melangkah keluar dari kedai kopi. Angin musim gugur yang sejuk bertiup melewatinya tetapi tidak bisa menghilangkan dingin di antara alisnya. Zhang Yining adalah bidak catur yang awalnya dimaksudkan untuk dibuang setelah nilai terakhirnya diperas habis. Sedangkan ayahnya, Zhang Jiangwo, yang bekerja di sektor pendidikan, ingin membersihkan dirinya dari semua tanggung jawab dengan mengatakan saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Sungguh lelucon. Tidak ada kata lupakan dalam kamus Lu Xuan. Karena kamu Zhang Jiangwo bilang kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan memaksamu untuk melakukannya. Lu Xuan mengeluarkan ponselnya, ujung jarinya dengan cepat meluncur di layar dan browser langsung terbuka. Memasukkan kata kunci Zhang Jiangwo dari Biro Pendidikan, foto standar pejabat yang sedikit gemuk muncul di hasil pencarian. Itu adalah wakil direktur. Lu Xuan mengangkat sudut mulutnya membentuk sebuah lengkungan dingin dan menyimpan gambar itu dengan santai. Mengklik ikon hitam yang familiar, aplikasi material hitam, dia dengan cekatan mulai mengedit. Target orang, Zhang Jiangwo. Tepat saat dia akan mengklik unggah, dia mendengar langkah kaki terburu-buru di belakangnya disertai teriakan tangis Zhang Yining. Kakak Lu Xuan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti bisa membantumu, aku bisa. Zhang Yining bergegas menghampiri Lu Xuan seperti embusan angin, rambutnya acak-acakan dan riasan halusnya ternoda air mata. Dia tidak lagi memiliki pesona seperti kandidat primadona sekolah seperti biasanya. Saat ini, dia tidak peduli dengan perhatian yang semakin meningkat di sekitarnya. Dia juga tidak peduli dengan kamera ponsel yang diam-diam terangkat. Dia menatap Lu Xuan seolah-olah sedang meraih jerami penyelamat. Kakak Lu Xuan, tolong jangan sebarkan nama ayahku. Aku akan memohon padanya lagi. Aku pasti akan memintanya untuk membantumu. Kumohon. Suaranya serak dan penuh permohonan, dan air mata jatuh seperti manik-manik dengan tali putus. Lu Xuan menatapnya tanpa ekspresi, matanya sedingin es, aku sudah memberimu kesempatan. Dia berhenti, nadanya tenang, kamu yang tidak memenuhi harapan, dan ayahmu juga yang tidak menghargainya. Diskusi di sekitar datang seperti gelombang pasang, tumbuh lebih keras dan lebih jelas. Ya Tuhan, bukankah itu Lu Xuan yang kejam yang mencabik-cabik pacarnya yang selingkuh dengan tangan kosong sebelumnya? Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak laki-laki berkacamata mendorong temannya dan merendahkan suaranya, nadanya penuh semangat.
Gadis di sebelahnya itu, bukankah dia Zhang Yining, gadis yang hampir terpilih sebagai gadis tercantik di departemen kita? Kenapa dia menangis seperti ini? Apakah dia dicampakkan? Sepertinya Zhang Yining sedang mengejar lusuannya, tapi itu normal. Apa kau tidak lihat betapa tampannya lusuan? Dan terakhir kali aku melihatnya, dia mengendarai BMW M4 dan sepertinya itu edisi terbatas. Gadis mana yang tidak akan bingung dengan pria tinggi, kaya, dan tampan seperti itu, kata seorang gadis berpakaian mukis dengan masam. Hei, berhenti menonton. Kamu tidak bisa mempelajari pertarungan para dewa semacam ini. Seorang anak laki-laki di sebelahnya menggelengkan kepalanya, berpura-pura menjadi bijak. Di sudut lain seseorang mencibir, betul sekali. Dulu dia adalah dewi kita yang tak terjangkau. Sekarang lihat dia, di depan generasi kedua kaya dengan uang sungguhan. Bukankah dia masih mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan seperti seekor anjing puk? Komentar pedas ini seperti jarum yang menusuk hati Zhang Yining. Dia tahu betapa malu dan aib yang dia rasakan saat ini. Namun dibandingkan dengan kejatuhan dan aib keluarga, apa artinya sedikit harga diri ini? Dia melihat wajah Lu Xuan yang tampan tapi dingin dan harapan terakhir di hatinya hancur berkeping-keping. Pria ini benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan benar-benar tidak memberinya kelonggaran sedikit pun. Dia mengertakkan gigi, membulatkan tekad, dan tidak lagi peduli dengan harga dirinya atau kilatan kamera ponsel. Plop, sebuah suara teredam. Lutut Zhang Yining lemas dan dia berlutut tegak di lantai beton keras di samping kaki Lu Xuan. Saat lututnya menyentuh tanah, dia tersentak kesakitan, tetapi permohonan yang lebih rendah hati muncul di wajahnya. Saudara Lu Xuan, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Satu kesempatan terakhir, untuk ayahku, aku akan mengikatnya dan membuatnya melakukan hal-hal untukmu. Dia memeluk erat betis Lu Xuan, wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, dan suaranya berubah. Tolong, jangan hancurkan aku, jangan hancurkan keluarga kami. Berlutut ini sangat mengguncang dunia. Suasana sekitar langsung menjadi sunyi senyap diikuti oleh serangkaian tarikan napas dan seruan tertahan. Brengsek berlututlah. Ya Tuhan, Zhang Yining benar-benar berlutut pada Lu Xuan. Siapakah sebenarnya Lu Xuan ini? Apakah dia begitu mempesona? Berita besar, ini pasti berita besar. Cepat ambil foto. Aku bahkan sudah memikirkan judulnya. Badai Yanda, mantan dewi tergila-gila cinta dan berlutut di depan umum untuk memohon rekonsiliasi. Judulmu terlalu payah. Seharusnya, mengejutkan. Pesona misterius dewa pria Yanda, Lu Xuan, benar-benar membuat kandidat primadona jurusan berlutut di depan umum. Sejenak semua jenis ponsel dan kamera mengarah ke adegan dramatis ini dan suara klik lana serta perintah video memenuhi udara. Para siswa yang awalnya masih ragu apakah akan memposting di WeChat Moments Weibo atau stasiun Xiaopo sekarang tampak seperti disuntik dengan darah ayam dengan jari-jari mereka terbang karena takut ketinggalan berita besar tahunan ini. Kecepatan komunikasi internet sangat mencengangkan. Baru beberapa menit yang lalu, postingan tentang nilai ujian masuk perguruan tinggi palsu Yanda Goddess yang diposting secara anonim oleh Lu Xuan menyebar seperti virus menduduki daftar pencarian teratas di platform-platform besar menyebabkan kegemparan di kalangan pendidikan dan di masyarakat umum. Namun pada saat ini, arah angin tiba-tiba berubah. Niling mengejutkan Zhang Yining dengan dampak visual dan popularitas yang eksplosif secara instan membayangi skandal kesalahan akademis sebelumnya. Istilah-istilah baru mendominasi daftar pencarian populer dengan kecepatan lebih tinggi dan momentum yang lebih besar. Dewi Yan dan Zhang Yining berlutut untuk meminta hubungan. Dewa laki-laki YNU Lu Xuan memiliki penjilat di bawah kakinya. Drama emosional tahunan Universitas Yenqing kejatuhan sang dewi. Lu Xuan seorang pria yang membuat para dewi bertekuk lutut. Para netizen yang marah tentang korupsi akademik belum memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang siapa orang ini. Mereka dibutakan oleh trending topik yang tiba-tiba ini dan bergegas ke medan pertempuran baru, mengagumi, bergosip, dan bermain dengan meme, bersenang-senang. Lu Xuan menundukkan kepalanya, menatap Zhang Yining yang menangis sambil memeluk betisnya. Matanya tetap tenang seolah-olah pemandangan di depannya yang cukup untuk mengejutkan seluruh sekolah dan bahkan seluruh internet hanyalah sebuah lelucon yang membosankan. Dia hanya mengangkat kakinya dengan acuh tak acuh, memberi isyarat agar dia melepaskan pelukannya. Zhang Yining merasakan kekuatan yang tak perlu dipertanyakan dan keputusasaan di hatinya semakin dalam. Bab 82 Lu Xuan punya sesuatu terhadapku. Di luar kedai kopi sudah ada banyak kebisingan. Sialan, dia benar-benar berlutut. Apakah aku sedang melihat sesuatu? Seorang anak laki-laki menggosok matanya dengan kuat dan mendorong temannya di sebelahnya. Lao Wang, cubit aku, apakah aku bermimpi? Zhang Yining, kandidat gadis tercantik di jurusan bahasa Mandarin, berlutut untuk Lu Xuan. His, anak laki-laki yang dipanggil Lao Wang itu menarik napas dalam-dalam dan lupa mengunyah Rou Jiamo di tangannya. Siapa Lu Xuan ini? Kenapa aku tidak menyadari dia sehebat ini sebelumnya? Di tengah kerumunan, banyak anak laki-laki memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka, hati mereka hancur seperti isian pangsit. Itu Zhang Yining Dewi yang biasanya memandang tinggi semua orang dan mengabaikan semua orang sekarang serendah debu. Sudah berakhir, masa mudaku sudah berakhir. Seorang anak laki-laki berkacamata meratap, suaranya dipenuhi air mata. Dewi Yinin, bagaimana ini bisa terjadi?
Tentu saja ada suara yang berbeda. Beberapa gadis berkumpul bersama berbisik-bisik. Menurutku Zhang Yining sangat berani. Apa salahnya menurunkan statusnya demi cinta? Seorang gadis dengan kuncir kuda kembar berpendapat, matanya berbinar-binar dengan kerinduan akan cinta romantis. Benar, gadis di sebelahnya segera setuju. Dan tidakkah menurutmu Lu Xuan sangat tampan? Dia terlalu rendah hati saat memilih cowok keren sekolah sebelumnya. Jika dia menonjol, tidak akan ada kesempatan bagi yang lain. Zhang Yining punya mata yang bagus. Dia tampan tapi ini terlalu. Gadis lain cemberut dan bergumam pelan. Rasanya seperti drama TV. Terlalu dramatis. Berbagai komentar datang seperti ombak, beberapa Firazausi simpati, beberapa mengungkapkan kebingungan, beberapa mengungkapkan penghinaan, dan beberapa hanya ingin menonton kesenangan. Lu Xuan berada di tengah hiruk pikuk, tetapi seolah-olah ada penghalang tak terlihat antara dia dan kerumunan. Dia sedikit menurunkan matanya, menatap Zhang Yining yang masih memeluk erat betisnya dan menangis, lalu sedikit mengerutkan kening. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Bukannya dia bersimpati pada wanita, dia hanya berpikir agak memalukan untuk menangis di depan umum. Tidakkah menurutmu ini memalukan bahwa kamu seperti ini? Suara Lu Xuan tidak keras yang membuatnya menangis dan berhenti sejenak. Zhang Yining mengangkat kepalanya dengan air mata di matanya dan bertemu dengan mata Lu Xuan yang tak berdasar. Tidak ada rasa kasihan di sana, hanya ketidakpedulian. Hatinya bergetar dan rasa dinginnya lebih buruk daripada rasa sakit lututnya yang membentur tanah. Cepat bangun, nada bicara Lu Xuan masih tenang tetapi mengandung perintah yang tak terbantahkan. Kembalilah ke ayahmu dan selesaikan semuanya dengan cepat. Dia berhenti sejenak, matanya menyapu wajah Zhang Yining yang berlinang air mata, dan sedikit sarkasme muncul di sudut mulutnya. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ini adalah yang terakhir kalinya. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat lembut, seolah-olah itu hanya bisikan sepasang kekasih, tetapi kata-kata itu penuh kekuatan. Hanya Zhang Yining yang menekannya yang bisa mendengarnya dengan jelas. Setiap kata menghantam hatinya seperti palu. Seluruh tubuh Zhang Yining bergetar seolah-olah arus listrik lemah disuntikkan ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah ultimatum terakhir Lu Xuan. Naluri untuk bertahan hidup mengalahkan semua rasa malu dan canggung. Lu Xuan mengayunkan kakinya dengan tidak sabar. Kekuatan itu tidak kuat tetapi cukup untuk membuat Zhang Yining yang putus asa melepaskan tangannya. Bahkan tanpa melihatnya, dia berbalik dan mencoba pergi menembus kerumunan. Saudara Lu Xuan Zhang Yining berteriak tidak peduli rasa sakit yang parah di lututnya dan buru-buru bangkit dari tanah. Dia tahu dia harus meraih kesempatan terakhir ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa tokoh utama telah berbicara dan salah satu tokoh utama akan pergi, mereka mulai mencemooh dan mengejek dengan makna yang tidak jelas. Ya Tuhan, Lu Xuan sangat tampan. Bagaimana bisa dia mencampakkan Dewi secantik itu dengan begitu mudah? Pria sejati tidak pernah melihat ledakan, oh tidak pernah melihat Dewi yang berlutut. Dia benar-benar panutan bagi generasi kita. Kamu tidak bisa mempelajari cara melakukan ini, kamu benar-benar tidak bisa mempelajarinya. Seorang anak laki-laki menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekaguman. Zhang Yining menyeka air mata dan ingus dari wajahnya, tidak lagi peduli dengan citranya. Dia mendengarkan diskusi keras di sekelilingnya, merasa sangat terhina, tetapi dia memaksakan sedikit kekeras kepalaan di wajahnya. Dia berbalik dan berteriak kepada para penonton, apa yang kalian lihat? Belum pernah melihat wanita cantik mengejar pria tampan? Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan ekspresi terkejut orang-orang itu dan terlatih-tatih mengejar ke arah Lu Xuan pergi dalam keadaan menyedihkan. Tawa yang lebih keras dan siulan dari kerumunan bahkan terdengar. Ya Tuhan, sungguh pembalikan keadaan. Sang Dewi menjadi penjilat dan masih saja bicara kasar. Dia punya karakter, aku menyukainya, meskipun dia berlutut, semangatnya patut dipuji. Sandiwara dengan ketidakpedulian Lu Xuan dan pengejaran memalukan Zhang Yining ini untuk sementara berakhir. Tapi badai di internet baru saja dimulai. Zhang Yining berlari sepanjang jalan dan akhirnya menyusul Lu Xuan di tempat parkir. Dia tidak berani mendekat tetapi hanya mengawasi dari kejauhan saat Lu Xuan membuka pintu mobil dan masuk ke BMW M4 yang menarik perhatian. Baru setelah mobil sport biru itu menghilang dari pandangan, Zhang Yining bersandar ke pohon terengah-engah seolah kelelahan. Setelah menenangkan diri, ketakutan dan kegelisahan besar melandanya seperti gelombang pasang. Dengan gemetar dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan masih ada bekas air mata di layar akibat tangisannya tadi. Ujung jarinya bergetar dan dia beberapa kali salah menekan nomor sebelum akhirnya menghubungi nomor ayahnya, Zhang Jiangwo. Telepon berdering lama sebelum terhubung suara Zhang Jiangwo yang sedikit lelah dan tidak sabar terdengar dari ujung sana. Halo Yining, ada apa ayah sedang sibuk di sini? Ayah ketika Zhang Yining mendengar suara ayahnya semua penyamaran dan kekuatannya runtuh dalam sekejap dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ayah kamu harus membantuku kumohon. Ada apa mengapa kamu menangis begitu banyak sungguh memalukan Zhang Jiangwo mengerutkan kening dan berkata dengan tegas bukankah sudah kubilang aku tidak bisa mengurus masalah itu mengapa kamu masih
Ya dan tidak, pokoknya ayah, kau harus membantuku kali ini. Zhang Yining tidak jelas dan hampir melompat karena cemas. Lu Xuan adalah pacarku, aku sangat mencintainya. Kau harus membantunya. Untuk meningkatkan daya bujuknya, dia sekali lagi menggunakan alasan pacar dan bahkan menambahkan hiasan klise, aku sangat mencintainya. Zhang Jiangwo di ujung telepon terdiam selama beberapa detik, jelas bingung dengan pacar putrinya yang tiba-tiba dan sangat mencintainya. Dia berdeham, nadanya masih serius. Omong kosong, bisakah kamu ikut campur dalam masalah seperti penggantian ujian masuk perguruan tinggi? Selain itu, sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Siapa Lu Xuan ini? Apa pekerjaan keluarganya? Oh, ayah, Zhang Yining menghentakkan kakinya dengan cemas. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Pokoknya, dia sangat penting bagiku. Kamu harus membantunya dalam masalah ini. Aku mohon padamu, ayah. Zhang Jiangwo menghela nafas dan nadanya sedikit melunak, tetapi masih dengan tekad. Yining, bukannya ayah tidak mau membantumu. Hal semacam ini terlalu rumit dan ada terlalu banyak hal yang terlibat. Jika tidak ditangani dengan benar, mudah mendapat masalah. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengawasi posisi ayah? Biarkan yang disebut pacarmu mencari tahu sendiri. Jangan terlibat dan jangan seret aku ke dalam ini. Mendengar penolakan ayahnya lagi, hati Zhang Yining tenggelam ke dasar. Dia menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa memohon seperti ini akan sia-sia. Suaranya tiba-tiba mereda, bergetar dengan sedikit keputusasaan. Ayah, bagaimana jika aku memberitahu Lu Xuan bahwa dia tahu segalanya tentang ujian masuk perguruan tinggiku? Suara Zhang Jiangwo tiba-tiba meninggi seperti kucing yang ekornya terinjak. Nada bicaranya yang semula tenang tiba-tiba menjadi tajam. Apa katamu? Apa yang dia tahu? Zhang Yining menutup matanya, air mata kembali menggenang. Dia tahu bahwa hasil ujian masuk perguruan tinggiku palsu, ayah. Dia tahu segalanya. Dia memiliki bukti rincian yang dibuat menjadi PPT. Jika kamu tidak membantunya kali ini, dia akan mengungkap urusanku. Saat itu, bukan hanya aku yang akan tamat. Kamu juga akan terlibat, ayah. Kamu idiot. Zhang Jiangwo sangat marah sampai suaranya bergetar dan dia hampir meraung putriku yang bodoh. Bagaimana bisa kamu memberitahunya tentang ini? Bahkan jika kamu mencintainya, kamu tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan ini. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Apakah kamu ingin menyeretku bersamamu? Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah bekerja sangat keras untuk naik ke posisinya saat ini dan sangat berhati-hati dan teliti takut membuat kesalahan sekecil apapun tetapi pada akhirnya semuanya dirusak oleh putrinya yang tidak berguna. Tidak, ayah, aku tidak memberitahunya. Zhang Yining menangis dan terengah. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu itu. Dia tahu itu secara detail, setiap langkah, setiap angka semuanya jelas. Dia punya PPT, ayah. Ini bukan lelucon. Jika ini benar-benar keluar, keluarga kita akan hancur. Kerja keras hidupmu akan sia-sia. Zhang Jiangwo merasa pusing saat mendengarkan tangisan putrinya yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Bukti PPT. Siapa Lu Xuan ini? Bagaimana dia bisa memiliki informasi rahasia dan terperinci seperti itu? Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga puncak kepala saya. Tangan Zhang Jiangwo yang memegang telepon terasa gemetar tak terkendali untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa kali ini dia mungkin dalam masalah yang sebenarnya. Bab 83.353 Pertukaran Kepentingan. BMW M4 itu terparkir dengan mantap di sudut terpencil dekat Universitas Yanqing. Lu Xuan mematikan mesin. Dia meletakkan satu tangan di kemudi, mengetuk-ngetuknya tanpa sadar dengan ujung jari sementara dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang lain. Layar menyala dan dia mengeklik ikon hitam yang familiar, aplikasi Black Material. Ayah Zhang Yining, Zhang Jiangwo. Seringai tipis muncul di sudut mulut Lu Xuan. Saya masih ingat dengan jelas Zhang Yining menangis dan berlutut memohon di pintu masuk kedai kopi tadi dan sumber dari semua ini mengarah ke Wakil Direktur Biro Pendidikan. Coba saya lihat seberapa bersih kamu Wakil Direktur. Lu Xuan bergumam pada dirinya sendiri memilih foto standar resmi Zhang Jiangwo yang telah dia simpan sebelumnya yang agak gemuk dan mengunggahnya. Cahaya biru samar berkedip di layar ponsel. Ding, orang yang menjadi target analisis baru telah terdeteksi. Menganalisis informasi orang yang menjadi target harap tunggu. Pada antarmuka app, foto ide Zhang Jiangwo dengan senyum birokratis langsung dikelilingi oleh aliran data biru muda yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah pemindaian dan analisis dengan presisi atom sedang dilakukan. Aliran data terkadang menyatu dan terkadang menyebar disertai efek suara arus listrik kecil sehingga memberikan kesan teknologi yang penuh. Lu Xuan bersandar di kursinya dan menunggu dengan tenang. Dia sudah familiar dengan proses ini. Setelah beberapa detik atau mungkin belasan detik, aliran data tiba-tiba stabil kemudian surut seperti air pasang dan teks yang jelas muncul di layar. Nama Zhang Jiangwo. Jenis kelamin laki-laki. Usia 5. Pekerjaan Wakil Direktur Biro Pendidikan Kota Dongting. Serangkaian informasi dasar terdaftar dan Lu Xuan hanya meliriknya sekilas. Ini bukanlah poin-poin penting.
Dia menunggu dengan sabar untuk sequel yang merupakan pertunjukan sebenarnya. Benar saja teks di layar berubah lagi. Material hitam sedang dibuat, harap tunggu. Bilah kemajuan bergerak maju dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang hampir dalam sekejap. Material hitam telah dibuat. Selanjutnya ada opsi pertukaran yang sudah dikenal. Opsi 1.000 poin untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Opsi 2 voucher penukaran material hitam tanda kali 1 untuk ditukar dengan paket material hitam lengkap. Lu Xuan mengangkat alisnya dan hendak membuat pilihan antara poin dan voucher penukaran. Bagaimanapun, bagi orang selevel Zhang Jiangwo, material hitam tidak akan murah. Namun sedetik kemudian perintah yang muncul di layar membuatnya sedikit terkejut. Terdeteksi bahwa materi hitam orang target melibatkan banyak orang dan memiliki pengaruh yang luas untuk menjaga keseimbangan data sistem materi hitam ini akan diberikan secara gratis. Ujung jari Lu Xuan berhenti dan senyum main-main muncul di wajahnya. Gratis matahari terbit dari barat sistem pelit ini telah berubah sifat hari ini. Dia menyentuh dagunya sambil berpikir bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Makan siang gratis seringkali terasa paling enak. Menjaga keseimbangan data sistem. Kedengarannya bagus, tetapi saya pikir Anda takut melon ini terlalu besar dan ada terlalu banyak data. Lu Xuan terkekeh dan mengeluh ke udara. Namun, jika informasi negatif datang ke pintu Anda secara gratis, Anda tidak boleh menolaknya. Sesaat kemudian, informasi negatif inti tentang Zhang Jiangwo meledak di depan Lu Xuan seperti bom blockbuster. Rincian inti dari skandal, Zhang Jiangwo, Wakil Direktur Biro Pendidikan Kota Dongting terlibat dalam berbagai jenis perilaku pertukaran kepentingan sebanyak 1.353 kali selama 25 tahun karirnya di sistem pendidikan. Meskipun Lu Xuan sudah terbiasa melihat segala macam hal kotor, dia tidak bisa menahan napas pada saat ini. 1.353 kali. Dia dengan cepat menghitung dalam kepalanya 25 tahun rata-rata lebih dari 50 kali setahun. Ini berarti bahwa hampir setiap minggu Wakil Direktur Zhang ini terlibat dalam transaksi kekuasaan untuk uang atau pertukaran bantuan. Sial, Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan kilatan ngeri di matanya. Zhang Jiangwo, apakah dia memperlakukan biro pendidikan seperti halaman belakangnya sendiri dan kekuasaannya sebagai ATM? Bagaimana bisa air di sektor pendidikan begitu teduh? Awalnya dia berpikir bahwa Zhang Jiangwo paling banyak melakukan manipulasi dalam ujian masuk perguruan tinggi putrinya dan melakukan beberapa penggelapan dan penyuapan rutin. Tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah gunung es ada jaringan korupsi yang begitu mengejutkan. Informasi di layar terus diperbarui dan deskripsi yang lebih rinci muncul. Deskripsi rinci, target orang, Zhang Jiangwo, lahir dalam keluarga petani miskin. Dia diterima di universitas melalui usahanya sendiri dan menjadi pegawai negeri setelah lulus. Dia memulai sebagai petugas kota praja akar rumput dan secara bertahap mendapatkan pijakan di sistem pendidikan selangkah demi selangkah dan akhirnya naik ke posisi Wakil Direktur Biro Pendidikan Kota Dongting. Sejarah perjuangannya adalah model inspirasional. Namun, di balik penampilan yang glamor, dia memanfaatkan posisinya dan selama lebih dari 20 tahun terlibat dalam banyak hal termasuk tetapi tidak terbatas pada alokasi kuota penerimaan sekolah dasar, transfer kelas unggulan sekolah menengah pertama, indikator pemilihan sekolah menengah atas, rekomendasi penerimaan khusus universitas, evaluasi gelar guru, penyalahgunaan dana pendidikan, suap pengadaan buku teks, DEL, dan menyelesaikan total 1.353 pertukaran kepentingan. Contoh inspiratif Lu Xuan mencibir dengan nada penuh sarkasme. Bagaimana ini bisa menjadi inspiratif? Ini jelas merupakan sejarah kejatuhan seorang siswa dari keluarga miskin. Catatan perkembangan parasit pendidikan. Dia seolah-olah bisa melihat bahwa di balik 1.353 transaksi itu terdapat desahan tak berdaya dari banyak keluarga, takdir yang berubah dari banyak siswa dan mata yang dibutakan karena haus akan ilmu pengetahuan. Serangga beracun yang sempurna. Mata Lu Xuan tiba-tiba menjadi dingin. Yang lebih mengejutkannya adalah skala PPT negatif yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Materi hitam ini telah secara otomatis diorganisasikan ke dalam format PPT dengan total 14.888 halaman termasuk catatan teks terperinci, fotokopi tagihan terkait tangkapan layar, laporan bank, kutipan rekaman panggilan, peta hubungan tokoh-tokoh kunci dan beberapa rekaman video. (14.888 halaman). Lu Xuan melihat angka itu dan merasakan pelipisnya berdenyut. Ini bukan PPT, ini hanyalah ensiklopedia karir kriminal Zhang Jiangwo. Rata-rata setiap pertukaran kepentingan memiliki hampir 10 halaman materi untuk mendukungnya. Anda bisa membayangkan betapa detailnya itu.
Sistem, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Lu Xuan menggeser layar dan dengan cepat membolak-balik beberapa halaman gambar mini PPT. Gambar, tabel, teks yang padat, setiap halaman mengungkapkan bukti yang tak terbantahkan. Dia memperhatikan sebuah detail dalam catatan yang melibatkan transaksi tertentu, nama, foto, dan rekaman video pihak lain yang bertukar kepentingan dengan Zhang Jiangwo semuanya ditutupi dengan mosaik tebal, hanya menyisakan Zhang Jiangwo sebagai target yang jelas. Oh, kau bahkan tahu cara menggunakan kode sensor? Lu Xuan mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Apakah kau takut aku akan menghancurkan semua koneksi di sektor pendidikan kota Dongting dalam sekali jalan, dan server sistemmu tidak akan mampu menanganinya? Dia berubah pikiran dan merasa bahwa sistem mungkin memiliki rencana lain. Prompt System. Untuk menghindari menyebabkan kepanikan sosial skala besar dan reaksi berantai yang tak terkendali, materi hitam gratis ini hanya untuk target inti Zhang Jiangwo. Informasi orang lain yang terlibat telah dikaburkan. Jika host ingin mendapatkan materi hitam lengkap dari orang terkait tertentu, tetap perlu menebusnya sesuai dengan proses normal. Sistem ini berkomitmen untuk serangan yang tepat dan menentang meriam peta tanpa pandang bulu. Ya, ini juga serangan presisi terhadap meriam peta. Lu Xuan geli dengan operasi mewah sistem ini. Terus terang, mereka hanya takut aku akan mendapatkan terlalu banyak secara gratis dan memengaruhi pendapatan poinmu selanjutnya. Ini benar-benar sistem pencatut yang tidak akan melepaskan elang sampai melihat kelinci. Namun, dia juga mengerti bahwa informasi negatif Zhang Jiangwo saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam dan mematikan layar ponsel. Mobil itu kembali sunyi, tetapi hatinya sudah bergejolak. Zhang Jiangwo, Wakil Direktur Biro Pendidikan, 1353 pertukaran kepentingan, lebih dari 14.000 halaman bukti. Awalnya dia hanya ingin Zhang Jiangwo membantunya sedikit dan menyelesaikan masalah nilai ujian masuk perguruan tinggi sepupunya yang diganti. Sekarang tampaknya Wakil Direktur Zhang sendiri dalam bahaya. Aku hanya ingin membuatmu berdarah sedikit, tetapi kamu harus bertindak sok denganku. Lu Xuan bersandar di kursinya dan memejamkan mata, tetapi lekukan dingin di sudut mulutnya menjadi semakin jelas. Sekarang aku bertanya-tanya apakah Anda, Wakil Direktur Zhang, dapat menerima hadiah yang luar biasa ini. Dia sudah bisa membayangkan betapa indahnya senyum birokratisnya ketika sebagian dari hadiah yang murah hati ini diam-diam dikirimkan kepada Zhang Jiangwo. Bab 84 meremehkan kekuatan Lu Xuan. Lu Xuan mengetuk-ngetukkan ujung jarinya pada layar ponselnya dan dengan hati-hati memilih sebuah halaman dari PPT 14.888 halaman dan mengambil tangkapan layar. Tidak banyak isinya, hanya pembuatan ulang buram dari video pengawasan dengan beberapa baris deskripsi teks yang merekam bahwa Zhang Jiangwo, Wakil Direktur Biro Pendidikan Kota Dongting, melakukan percakapan hangat dengan seorang teman di ruang pribadi sebuah kedai teh kelas atas setengah bulan yang lalu dan akhirnya membantu anak teman tersebut memecahkan masalah penerimaan ke sekolah dasar unggulan. Dibandingkan dengan 1353 pertukaran kepentingan yang mengejutkan itu, ini hanyalah gerimis. Lu Xuan memilih kejadian baru-baru ini untuk membangunkan Zhang Jiangwo. Jika tidak, Lu Xuan khawatir Zhang Jiangwo tidak akan mengingat masa lalu setelah semua yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia mengirim tangkapan layar itu ke Zhang Yining melalui media sosial dengan pesan singkat terlampir. Biarkan ayahmu melihat adegan ini. Apakah menurutnya itu terlihat familiar? Kesabaran saya terbatas. Saya harap melihat hasil yang memuaskan untuk masalah sepupu saya besok. Anda tahu saya tidak sabaran dan tidak suka menunggu orang. Pesan terkirim. Di sisi lain, Zhang Yining baru saja pulih dari mimpi buruk berlutut di depan umum. Dia bersembunyi di kamar mandi asrama dan membasuh wajahnya yang penuh air mata dengan air dingin. Ponsel itu berdering pelan dan dia menggigil ketakutan dan hampir menjatuhkan ponsel itu ke kolam. Ketika dia melihat pengirimnya adalah Lu Xuan, jantungnya langsung naik ke tenggorokannya dan dia mengklik pesan itu dengan tangan gemetar. Ketika Zhang Yining melihat tangkapan layar dan teks di bawahnya dengan jelas, dia merasakan layar hitam di depan matanya, kakinya lemas, dan dia hampir jatuh ke tanah. Di foto itu pria parubaya dengan wajah keriput tersenyum di kedai teh siapa lagi kalau bukan ayahnya Zhang Jiangwo. Bibir ayah Zhang Yining bergetar wajahnya sepucat kertas Lu Xuan, bagaimana bisa Lu Xuan memiliki hal seperti itu siapa dia? Ketakutan itu seperti tangan tak terlihat yang mencekik lehernya dengan erat. Dia tidak lagi peduli tentang wajahnya dan kesopanannya, meraih ponselnya dan bergegas keluar dari kamar mandi. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh dari teman sekamarnya, tersandung ke balkon, dan memutar nomor Zhang Jiangwo. Telepon berdering lama sebelum dijawab. Suara mabuk Zhang Jiangwo terdengar dari ujung sana seolah-olah dia sedang bersosialisasi. Halo Yining, sudah larut, ada apa? Ayah sedang sibuk di sini. Ada sedikit nada tidak senang karena diganggu.
Ayah, suara Zhang Yining mulai terisak saat dia membuka mulutnya, hampir berteriak, "Ayah, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengerikan terjadi." Kenapa kamu panik? Apakah langit runtuh? Zhang Jiangwo sedikit jengkel dengan nada putus asa putrinya. Dia merendahkan suaranya dan memarahi. Mari kita bicarakan baik-baik. Ada apa dengan menangis? "Ayah, Lu Xuan, dia punya fotomu." Zhang Yining berbicara dengan tidak jelas dan dengan gemetar menyampaikan tangkapan layar dan konten teks yang dikirim oleh Lu Xuan kepada Zhang Jiangwo. Di ujung telepon, suara Zhang Jiangwo yang awalnya sedikit mabuk tiba-tiba menjadi jauh lebih sadar. Ketika dia selesai mendengarkan narasi putrinya, terutama kalimat bantu anak temanmu mendapatkan tempat di sekolah dasar utama, hatinya yang relatif tenang tiba-tiba tenggelam. Foto apa? Zhang Jiangwo tidak lagi mabuk dan suaranya mengungkapkan kegugupan yang hampir tidak terlihat. Dia dengan cepat mengingat bahwa ini memang yang terjadi di kedai teh setengah bulan yang lalu. Membantu anak teman dari teman lama mendapatkan tempat di sekolah dasar sangatlah mudah baginya. Dia tidak tahu berapa banyak hal seperti itu yang harus dia tangani setiap tahun. Hehe juga berkata, "Aku ingin kamu melihat apakah dia terlihat familiar." Zhang Yining terisak dan mengulangi kata-kata asli Lu Xuan. Zhang Jiangwo sedang memegang telepon, lapisan keringat dingin muncul di dahinya, dan punggungnya terasa sedikit dingin. Bagaimana mungkin Lu Xuan benar-benar mendapatkan hal seperti ini? Apakah itu kebetulan atau... Dia mencoba tetap tenang dan berkata ke telepon, "Yining, jangan panik. Ini hanya foto. Apa yang bisa dibuktikan? Apakah pacarmu mencoba menakutiku dengan ini?" "Ayah, dia tidak mencoba menakutiku. Jangan lupa bahwa dia tahu tentang ujian masuk perguruan tinggiku." Zhang Yining akhirnya mengucapkan kalimat yang paling penting, suaranya penuh keputusasaan. "Oh ya, saya bingung. Kalimat ini seperti petir di siang bolong." Zhang Jiangwo merasa kepalanya berdengung dan hampir meremukkan ponselnya. Dia secara pribadi menangani ujian masuk perguruan tinggi putrinya dan berpikir dia telah melakukannya dengan sempurna. Bagaimana bisa Lu Xuan tahu tentang hal itu? Dia tahu segalanya. Dia bilang dia punya bukti PPT yang rinci. Suara Zhang Yining menjadi semakin kecil, dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Zhang Jiangwo terkejut dan marah saat ini, tetapi dia merasakan lebih banyak kengerian seolah-olah dia menjadi sasaran kekuatan yang tidak dikenal. Dia terdiam selama beberapa detik, pikirannya bekerja dengan cepat. Lu Xuan ini jelas tidak sederhana. Yining, berikan aku informasi kontaknya. Tidak, beritahu dia bahwa aku ingin bertemu dengannya. Aku akan memesan penerbangan sekarang dan bergegas ke Yanjing semalam. Aku ingin melihat monster macam apa dia itu. Suara Zhang Jiangwo menjadi suram membawa aura tekanan dari seseorang yang sudah lama berada di posisi superior. Dia berpikir sendiri seberapa banyak masalah yang bisa dibuat oleh seorang mahasiswa, bahkan jika dia memiliki sesuatu di tangannya. Saya sudah berada di pemerintahan selama beberapa dekade, apa yang belum saya lihat sebagian besar waktu anak muda tidak tahu dunia dan ingin memeras beberapa keuntungan. Dadehe tidak mudah untuk main-main dengan Zhang Yining ingin mengatakan sesuatu tetapi diinterupsi oleh Zhang Jiangwo. "Baiklah, jangan khawatir tentang itu, kirimkan lokasimu, aku akan langsung ke sekolahmu untuk mencarimu ketika aku sampai di sana, dan kemudian kamu membawaku untuk menemuinya." Nada bicara Zhang Jiangwo tidak bisa dibantah, dia hanya seorang anak haram kecil, tidak bisakah aku menghadapinya? Jangan khawatir, ayah ada di sini malam ini, aku akan membuatnya menyimpan semua yang disebut rahasia itu untuk dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, Zhang Jiangwo segera meminta sekretarisnya untuk memesan penerbangan berikutnya ke Yanjing. Pada saat yang sama, dia menggunakan koneksinya di dalam sistem pendidikan untuk mengambil berkas akademis Lu Xuan. Beberapa menit kemudian informasi detail tentang Lu Xuan dikirim ke telepon selulernya. Lu Xuan, laki-laki 19 tahun, seorang mahasiswa baru di Departemen Ilmu Komputer Universitas Yanqing. Zhang Jiangwo membacanya kata demi kata, alisnya berkerut semakin dalam. Ketika dia melihat kolom tentang latar belakang keluarga yang menyatakan bahwa orang tuanya adalah petani biasa, keluarga mereka miskin dan mereka baru saja lolos dari kemiskinan, belum lama ini kerutannya tiba-tiba mengendur dan dia bahkan menunjukkan sedikit seringai di sudut mulutnya. "Oh, saya pikir dia memiliki latar belakang yang mengesankan, tetapi setelah sekian lama kamu hanyalah seorang siswa miskin." Hati Zhang Jiangwo merasa lega. Menurutnya, anak laki-laki malang tanpa kekuatan dan pengaruh ini adalah yang paling mudah dihadapi. Berikan saja dia sejumlah uang untuk membungkamnya atau berikan sedikit tekanan padanya dan dia akan bersikap baik. Seorang pemuda yang baru saja keluar dari kemiskinan berani mempermainkan aku. Kamu tidak tahu bagaimana caranya hidup atau mati. Zhang Jiangwo mendengus dingin dengan sedikit nada menghina dan kejam di matanya. Dia sudah memikirkan 7 atau 8 cara untuk membuat Lu Xuan patuh. Adapun PPT dan bukti rinci yang dibicarakan putrinya, dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Kemungkinan besar orang ini mendengar sesuatu dari suatu tempat dan melebih-lebihkannya dalam upaya untuk memerasmu. Bahkan jika saya tertangkap kamera melakukan sesuatu yang sepele seperti membantu anak teman saya mendapatkan tempat di sekolah dasar, apa masalahnya? Paling banter, itu akan dianggap sebagai operasi ilegal yang dapat ditekan dengan sedikit usaha. Dia tidak tahu bahwa apa yang Lu Xuan kirimkan kepadanya hanyalah puncak gunung es, hidangan pembuka.
Dan, hidangan utama, setebal 14.000 halaman lebih itu sudah cukup untuk mengubur seluruh karirnya serta sisa hidupnya. Zhang Yining masih tenggelam dalam ketakutan besar. Dia tidak dapat dengan jelas menggambarkan kepada ayahnya betapa mengerikannya Lu Xuan. Dia juga tidak menceritakan kepadanya tentang metode-metodenya yang hampir seperti iblis dan karakternya yang berdarah dingin dan kejam. Menurutnya, ayahnya adalah wakil direktur dan memegang posisi kekuasaan yang tinggi dan pasti bisa menyelesaikan semuanya. Bab 85 bertemu di Yanjing malam ini. Zhang Yining memegang telepon dengan erat, telapak tangannya penuh keringat dingin dan ujung jarinya sedikit memutih karena kekuatan genggamannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum mengumpulkan keberanian untuk menelepon Lu Xuan. Setiap kali nada tunggu berbunyi, rasanya seperti palu berat yang menghantam hatinya. Halo, suara dingin Lu Xuan datang dari ujung telepon tanpa emosi apapun. Kak Lu Xuan, suara Zhang Yining bergetar dan sedikit serak karena menangis. Ayahku ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia akan berada di Yanjing malam ini. Oh, lumayan cepat. Nada bicara Lu Xuan tenang seolah-olah dia hanya membicarakan masalah yang tidak penting. Oke, aku mengerti. Kalian tentukan lokasinya dan beritahu aku kapan sudah siap. Ketenangan luar biasa ini membuat ketakutan Zhang Yining semakin dalam. Dia menggigit bibir bawahnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, didorong oleh dorongan hati yang tak dapat dijelaskan, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan volume hampir berbisik, Kak Lu Xuan dan ayahku, dia sepertinya ingin berurusan denganmu. Sebaiknya kamu bersiap. Setelah mengatakan ini, Zhang Yining merasa seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis, jantungnya berdebar kencang, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Dia tidak tahu mengapa dia harus mengingatkan Lu Xuan, karena pria itu jelas adalah ayahnya. Terdengar keheningan di ujung telepon selama beberapa detik, dan kemudian Lu Xuan terkekeh hampir tak terdengar dengan sedikit nada geli. Berurusan denganku? Sepertinya ayahmu masih tidak mau menyerah dan ingin menyelesaikan masalah dari akarnya. Dia berhenti, sedikit menggoda dalam nadanya. Tapi kau melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini karena tahu siapa tuanmu. Pipi Zhang Yining langsung memerah. Kata-kata, apakah kau tahu siapa tuanmu, menghantamnya seperti sengatan listrik. Membuatnya merasa malu, dia tiba-tiba merasakan kegembiraan aneh yang dikenal di hatinya. Saudara Lu Xuan benar-benar memujiku. Dia benar-benar bilang aku melakukan pekerjaan dengan baik. Perasaan ini membuatnya melupakan murka ayahnya yang akan datang dan situasi memalukannya saat ini. Itu saja, kata Lu Xuan dengan ringan dan menutup telepon. Zhang Yining memegang ponsel yang berbunyi di tangannya, jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan pipinya terasa panas. Pujian barusan seperti sepotong madu yang membawa sedikit rasa manis ke suasana hatinya yang sedang kacau. Selama aku bisa mendapatkan persetujuan dari kakak Lu Xuan, sepertinya semua yang aku lakukan ini berharga. Dia tidak tahu bahwa dia tanpa sadar telah menyerahkan kartu truf ayahnya. Zhang Jiangwo yang malang masih dalam penerbangan ke Yanjing, menggosok-gosok tangannya dengan antisipasi, berfantasi tentang bagaimana cara menghancurkan siswa miskin yang bodoh itu, tetapi dia tidak tahu bahwa putrinya sendiri telah berbalik melawannya dan menjadi utusan musuh. Saat malam semakin larut, angin musim gugur di Yanjing terasa sangat suram. Zhang Jiangwo bergegas ke sekitar sekolah putrinya dengan kelelahan dan duduk di kamar pribadi sebuah restoran yang telah dipesan Zhang Yining sebelumnya. Hanya ada Zhang Yining di kamar pribadi itu, dengan kepala tertunduk gelisah. Di mana orang-orangnya? Anak bernama Lu Xuan itu belum tiba juga. Zhang Jiangwo melirik jam tangannya, alisnya berkerut, dan nadanya sangat tidak puas. Dia sangat arogan. Dia ingin saya, seorang yang lebih tua, menunggunya. Dia mendengus keras, mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tetapi teh itu gagal memadamkan amarahnya. Ayah, jangan marah. Mungkin saja saudara Lu Xuan terlambat karena sesuatu. Zhang Yining membela Lu Xuan dengan suara rendah, suaranya setipis nyamuk. Zhang Jiangwo tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang tajam menyambar wajah putrinya seperti pisau. Gadis bodoh, sudah seperti ini, kenapa kamu masih membelanya? Apa otakmu ditendang keledai? Dia punya pengaruh atas keluarga kita dan dia mengancam kita. Apa kamu mengerti? Dia semakin marah saat berbicara, menunjuk hidung Zhang Yining. Aku memberitahumu, ketika dia datang, kamu tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Lihat bagaimana aku menghadapi bocah bodoh ini. Aku harus membuatnya tahu berapa banyak mata yang dimiliki Raja Kuda. Zhang Yining menundukkan kepalanya setelah dimarahi oleh ayahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Namun, hatinya berada dalam kekacauan. Dia khawatir ayahnya akan benar-benar melakukan sesuatu pada Lu Xuan, tetapi dia juga diam-diam berharap Lu Xuan dapat menyelesaikan semuanya dengan mudah seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat ini, pintu kamar pribadi berderit dan didorong terbuka dari luar tanpa basa-basi mengetuk terlebih dahulu. Zhang Jiangwo menahan amarah. Setelah mendengar suara itu, dia berbalik dengan tiba-tiba, siap untuk mengambil inisiatif dan memberikan peringatan kepada pihak lain. Berdiri di depan pintu adalah seorang pemuda tinggi mengenakan pakaian kasual sederhana dengan tangan santai di saku celananya, tampak acuh tak acuh, matanya setenang kolam kuno tanpa dasar. Itu adalah Lu Xuan.
Zhang Jiangwo memandang Lu Xuan dan harus mengakui bahwa anak laki-laki ini memang tampan dengan alis tajam, mata cerah, batang hidung mancung, dan temperamen jauh melampaui teman-temannya. Dilihat dari penampilan mereka saja, berdiri di samping putrinya, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Sayang sekali, dia mengancamku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Kemarahan Zhang Jiangwo justru semakin besar alih-alih mereda. Semakin luar biasa anak laki-laki ini, semakin menjengkelkan dia baginya. Kakak Lu Xuan, kamu di sini. Melihat ini, Zhang Yining dengan cepat berdiri dan berjalan ke arahnya seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tanpa sadar, dia ingin memegang lengan Lu Xuan untuk mencari rasa aman. Namun, Lu Xuan bergerak ke samping untuk menghindari sentuhannya, matanya melewatinya dan langsung tertuju pada Zhang Jiangwo yang duduk di kursi utama dengan wajah cemberut. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia berkata dengan senyum palsu, "Wakil Direktur Zhang, iya. Senang bertemu denganmu." Anak ini terlalu sombong. Zhang Jiangwo sangat marah dengan sikap arogan Lu Xuan hingga dia hampir membanting meja di tempat. Apa maksudnya senang bertemu denganmu? Apakah anak ini bahkan tidak tahu tata krama paling dasar? Lu Xuan sepertinya sama sekali tidak menyadari tatapan marah Zhang Jiangwo. Dia berjalan lurus ke meja, dengan santai menarik kursi di sebelah Zhang Yining dan duduk dengan tangan dan kaki terentang, gerakannya halus dan alami seolah-olah dia adalah penguasa di sini. Paman Lu Xuan sedikit bersandar pada sandaran kursi, nada bicaranya datar seolah-olah dia sedang mengobrol dengan orang yang tidak relevan. Waktu itu berharga, mari kita tidak bertele-tele. Saya akan langsung ke intinya. Ini membuat Zhang Jiangwo sangat marah dan paru-parunya hampir meledak. Anak ini terlalu sombong. Betapa kasarnya, dia memperlakukan saya, wakil direktur, seperti bukan apa-apa. Dia hampir meledak ketika dia melihat Lu Xuan perlahan mengeluarkan ponselnya dari saku dan dengan santai melemparkannya ke meja bundar kayu tua di kamar pribadi dengan bunyi gedebuk. Ponsel itu meluncur sedikit dan berhenti tepat di depan Zhang Jiangwo. Paman, Anda sebaiknya melihat apa yang ada di dalamnya dulu. Lu Xuan menyilangkan kakinya dengan santai, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya seolah tidak ada orang di sekitar, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian meniupkan lingkaran asap tipis ke arah Zhang Jiangwo. Matanya mengandung sedikit contoh. Setelah Anda selesai membacanya, belum terlambat bagi Anda untuk marah. Zhang Jiangwo tertegun oleh serangkaian gerakan mulus Lu Xuan dan kata-kata yang telah dia siapkan untuk memberinya pelajaran terpaksa kembali ke mulutnya. Dia melihat ponsel hitam di atas meja dan entah kenapa merasakan firasat buruk di hatinya. Sikap merendahkan yang telah dia tunjukkan tanpa sadar sedikit berkurang. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, mengulurkan tangan dan mengambil ponsel di atas meja dengan agak kaku. Bab 86 Perjuangan Hidup dan Mati. Yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Zhang Jiangwo menghela napas. Meskipun AC di ruangan pribadi dinyalakan tinggi, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Entah kenapa dia merasa bersalah saat menghadapi Lu Xuan muda di depannya. Anak ini terlalu tenang untuk menjadi seperti mahasiswa yang baru mencapai usia dewasa. Dia mengulurkan tangannya dan ketika ujung jarinya menyentuh layar dingin ponsel, dia berhenti sedikit. Layar menyala dan itu adalah PPT yang sebelumnya dia cemooh. Halaman pertama adalah fotonya di Jingxin Tea House setengah bulan lalu dengan beberapa baris kata-kata kecil di sebelahnya yang mencatat waktu, tempat, nomor kotak dan perbuatannya membantu anak seorang teman lama untuk mendapatkan tempat di sekolah dasar unggulan, bahkan merek dan perkiraan harga pasar dari set teko tanah liat ungu yang diberikan oleh pihak lain ditandai dengan jelas. Pupil Zhang Jiangwo tiba-tiba mengecil dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ini mungkin? Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menggeser jari-jarinya ke kanan agak kaku. Halaman 2 halaman 3. Setiap halaman adalah noda transaksi dalam kehidupan kerjanya selama 20 tahun terakhir. Waktu, tempat, orang, pihak lain, dikodekan, peristiwa, jumlah atau barang yang terlibat, beberapa bahkan dilengkapi dengan tangkapan layar laporan bank atau beberapa ringkasan teks utama dari rekaman panggilan. Hal-hal itu sengaja dia lupakan, yang dia pikir telah terkubur dalam, dan bahkan hal-hal yang dia pikir telah dia lakukan dengan sempurna sekarang berubah menjadi kata-kata dan gambar dingin yang ditampilkan telanjang di depan matanya. Dia melihat foto yang diambil 5 tahun lalu di sebuah kotak KTV yang didekorasi dengan mewah. Dia memeluk bahu seorang pemasok peralatan pendidikan, wajahnya berseri-seri dengan senyum dan ada beberapa amplop tebal di atas meja. Dia juga melihat fotokopi dokumen dari 10 tahun lalu dengan tanda tangannya yang flamboyan di atasnya dan isinya adalah tentang penyalahgunaan dana pendidikan khusus. Dia ingat bahwa dia harus menggunakan beberapa lapisan koneksi dan berusaha keras untuk menekan masalah itu, dan dia berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang hal itu. Warna di wajah Zhang Jiangwo memudar sedikit demi sedikit dan keringat dingin mengalir di pelipisnya dan menetes ke taplak meja gelap meninggalkan bekas basah kecil. Tangannya yang memegang telepon mulai bergetar sedikit tak terkendali.
Ini bukan PPT, ini jelas buku besar yang mencatat kejahatannya. Surat perintah kematian yang bisa menghantuinya selamanya. Dia membalik halaman satu persatu. Semakin dia membalik, semakin dingin hatinya terasa dan semakin gemetar tangannya. Jumlah yang mengerikan yaitu 14.888 halaman berputar-putar di benaknya, membuatnya hampir tidak mungkin untuk bernapas. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak, begitu detail? Pada saat ini dia akhirnya menyadari betapa salahnya dia. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Lu Xuan dan melebih-lebihkan energinya sendiri. Ketika dia membuka halaman tertentu dan melihat foto dirinya yang buram sedang mabuk dan dipapah oleh seorang wanita muda saat dia berjalan ke hotel mewah, Zhang Jiangwo tidak bisa lagi menahan diri dan hampir melempar ponselnya. Dia terengah-engah, mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin dari dahinya, dan batuk beberapa kali mencoba menutupi kegugupannya. Udara di ruang pribadi itu seolah membeku, hanya menyisakan suara napasnya yang semakin cepat. Akhirnya dia meletakkan teleponnya dengan gemetar, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Lu Xuan. Di wajahnya yang biasanya bermartabat itu, dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan suaranya sedikit serak dan menyanjung. Lu Xuan, haha, lihat apa yang sudah terjadi karena ini sebenarnya kita semua adalah keluarga, mengapa kita harus membuat segalanya menjadi begitu canggung. Dia mencoba membuat nadanya terdengar lebih ramah bahkan dengan sedikit kebaikan dari seorang tetua. Adapun masalah antara kamu dan Yining, aku sebenarnya sudah melihatnya sejak, bahkan dengan sedikit kebaikan dari seorang tetua. Mengenai masalah antara kamu dan Yining, aku sebenarnya sudah melihatnya sejak lama. Yining sudah kumanjakan sejak dia kecil. Dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia baik hati. Adalah sebuah berkah bahwa kamu menyukainya dan itu juga merupakan berkah bagi keluarga Zhang kami. Zhang Yining tertegun saat mendengarkan. Wajah kecilnya langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya karena malu, jari-jarinya dengan gugup memilih ujung pakaiannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya yang biasanya ketat akan memiliki perubahan sikap 180 derajat seperti itu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Dia bergumam pelan, suaranya setipis nyamuk, tetapi jantungnya berdebar seperti kelinci kecil. Kakak Lu Xuan, tentang aku. Melihat putrinya seperti ini, Zhang Jiangwo mengutuknya dalam hati sebagai idiot, tetapi tersenyum lebih ramah di wajahnya. Yining, lihat dirimu, kamu masih malu-malu. Lu Xuan sangat luar biasa, kamu harus bergegas. Orang tuamu mendukungmu. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Lu Xuan, tersenyum lebih cemerlang seolah-olah wakil direktur yang mendominasi barusan hanyalah ilusi. Lu Xuan, ketika kalian anak muda sedang jatuh cinta, kami sebagai orang tua tidak boleh terlalu ikut campur. Namun, karena kalian memiliki hubungan yang baik, pernahkah kalian mempertimbangkan kapan akan melangsungkan pernikahan? Aku tahu bahwa situasi keuangan keluargamu mungkin sedikit sulit untuk saat ini. Tidak apa-apa. Zhang Jiangwo melambaikan tangannya, tampak Velikodusno. Mobil, rumah, keluarga kami akan mengurus semuanya. Asalkan kalian berdua hidup harmonis, itu lebih baik dari apapun. Hahaha. Dia tersenyum begitu lebar hingga matanya menyipit, seolah-olah Lu Xuan sudah menjadi menantunya. Zhang Yining berdiri di samping, pipinya sangat merah hingga seperti berdarah. Dia menundukkan kepalanya, tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit naik. Ayah benar-benar setuju dan bahkan ingin membelikan kami mobil dan rumah. Gadis konyol ini benar-benar tenggelam dalam fantasinya sendiri yang tidak realistis dan sama sekali tidak menyadari suasana aneh dan tegang di ruangan pribadi itu. Oh. Cibiran yang sangat ringan memecah suasana lembut dan penuh kasih sayang yang diarahkan dan diperankan oleh Zhang Jiangwo. Kaki Lu Xuan yang disilangkan bergoyang pelan, asap rokok mengepul di antara jari-jarinya. Dia menatap Zhang Jiangwo dengan setengah tersenyum, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan yang tidak terselubung. Wakil Direktur Zhang berkata perlahan setiap kata seperti tamparan di wajah Zhang Jiangwo. Sekarang jam berapa dan kamu sudah berbicara omong kosong? Atau kamu sudah mabuk bahkan sebelum minum? Senyum Zhang Jiangwo membeku di wajahnya seketika dan otot-ototnya berkedut tidak wajar dua kali. Putri kesayanganmu, Lu Xuan, dia mengarahkan pandangannya ke Zhang Yining yang masih tersipu dengan senyum main-main di bibirnya. Aku menyuruhnya pergi ke timur. Apakah dia berani pergi ke barat? Aku menyuruhnya berlutut. Apakah dia berani berdiri? Hanya berdasarkan ini, kamu ingin berbicara denganku tentang pernikahan? Wakil Direktur Zhang, tidakkah menurutmu ini konyol? Ketika Zhang Yining mendengar ini, rona merah di wajahnya langsung memudar dan berubah pucat. Rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan sedih yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya, dan matanya tiba-tiba memerah. Otot-otot di wajah Zhang Jiangwo bergetar lebih hebat, berubah menjadi biru dan putih, dan urat-urat di dahinya berdenyut-denyut. Dia menekan amarah dan penghinaan di hatinya dan berkata dengan suara kering, Lu Xuan, temanku, sisakan jalan keluar bagi kami sehingga kami bisa bertemu lagi di masa depan. Kamu masih muda dan memiliki jalan panjang di masa depan. Tidak perlu melakukan sesuatu secara drastis, kan? Oh, Lu Xuan mengangkat alisnya, Wakil Direktur Zhang bermaksud bahwa Anda ingin bertarung sampai mati dengan saya. Kamu, Zhang Jiangwo tiba-tiba berdiri dari kursinya dan hampir menjatuhkan kursi di belakangnya karena dia berdiri terlalu cepat.
Wajahnya memerah, matanya membelalak, dan dia menunjuk Lu Xuan, suaranya sedikit bergetar karena marah. Lu Xuan, jangan bertindak terlalu jauh. Saya, Zhang Jiangwo, telah berada di kota Dongting selama beberapa dekade dan saya bukan kesemek lembek yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Jika Anda mendorong saya sampai batasnya, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita semua akan selesai bersama. Dia mencoba mendapatkan kembali sedikit harga diri dan inisiatif dengan menggunakan sikap saling menghancurkan ini. Namun Lu Xuan hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, matanya setenang seolah-olah dia sedang melihat badut. Detik berikutnya Lu Xuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil cangkir yang baru saja diisi teh oleh Zhang Jiangwo. Bang! Secangkir teh panas mendidih dituangkan tepat ke wajah Zhang Jiangwo yang meringis marah. Daun teh dan tetesan air mengalir di pipinya yang terkejut membuatnya tampak sengsara. Ah, Zhang Yining berteriak ketakutan dan menutupi mulutnya. Zhang Jiangwo tertegun oleh secangkir teh panas yang tiba-tiba. Pikirannya kosong dan dia hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Sialan, aku sudah memberimu muka, bukan? Suara Lu Xuan tiba-tiba berubah dingin dengan aura membunuh yang mengerikan. Kamu berani bertarung sampai mati denganku? Dia berdiri tiba-tiba dan membanting cangkir kosong di tangannya ke atas meja dengan bunyi gedebuk tumpul. Ayolah, aku bertelanjang kaki, kenapa aku harus takut padamu yang memakai sepatu? Lu Xuan selangkah lebih dekat, matanya setajam pisau menusuk jantung Zhang Jiangwo. Aku akan memposting hal-hal ini secara online sekarang. Aku akan menjadikanmu wakil direktur Zhang sebagai berita utama yang sedang tren dalam 1 menit. Percaya atau tidak, bahkan sebelum kamu keluar dari pintu ini hari ini, orang-orang dari Biro Investigasi Komisi Inspeksi Disiplin akan datang untuk mengundangmu kembali untuk minum teh. Bab 87 Keluarga Zhang yang putus asa. Zhang Jiangwo memperhatikan jari-jari ramping Lu Xuan meluncur perlahan di layar ponsel. Ujung jarinya menekan 3 angka dan akhirnya berhenti di tombol dial seolah-olah dia akan menekannya sedetik berikutnya. Pikirannya berdengung dan semua perhitungan otoritas serta amarahnya terhapus oleh rasa takut dalam sekejap itu. Di matanya, layar dingin ponsel lebih menakutkan daripada surat perintah kematian. Tidak. Zhang Jiangwo hampir terguling dan merangkak dari kursi karena dia bergerak terlalu keras, lututnya mengenai sudut meja dengan keras. Dia meringis kesakitan, tetapi dia tidak peduli. Dia mengambil 2 langkah sekaligus dan berlari kecil ke arah Lu Xuan dengan senyum menjilat di wajahnya yang lebih buruk daripada menangis. Dia meraih pergelangan tangan Lu Xuan saat dia hendak menekan tombol putar. Lu Xuan, menantu kesayanganku, oh menantu kesayanganku. Suara Zhang Jiangwo dipenuhi air mata, tetapi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena takut membuat marah pria itu. Kesalahpahaman, ini semua salah paham, paman hanya bercanda untuk menghidupkan suasana. Lihatlah kau anak kecil, kenapa kau menganggapnya begitu serius? Dengan tangan lainnya, dia gemetar saat mengeluarkan kotak rokok dari sakunya. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa mereknya. Dia secara acak menarik sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Lu Xuan dengan kedua tangannya. Pinggangnya hampir menekuk 90 derajat. Ayo menantu sayangku, merokoklah, tenang. Kita semua adalah keluarga dan kita seharusnya tidak memiliki perbedaan pendapat. Dia tampak begitu hina dan menjilat tanpa martabat seorang wakil direktur sama sekali. Dia seperti pelayan yang menjilat. Zhang Yining tertegun saat dia menyaksikan dari samping. Kapan dia pernah melihat ayahnya yang kuat seperti ini? Untuk sesaat, dia bahkan lupa untuk takut dan hanya menonton dengan bodoh. Lu Xuan bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, membiarkan Zhang Jiangwo meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, wakil direktur keluarga Zhang, aku tidak mampu untukmu. Ya ampun menantu kesayanganku, apa yang kamu katakan ini agak terlalu sopan, bukan? Dahi Zhang Jiangwo meneteskan keringat dingin dan pakaian di punggungnya basah kuyup. Masalah sepupumu hanyalah masalah satu kata. Paman pasti akan menanganinya untukmu. Hanya saja, ini hanya kesalahpahaman kecil di sini. Biar aku jelaskan. Dia menelan ludahnya dan dengan hati-hati mengatur kata-katanya. Menantu kesayanganku, bukannya paman tidak ingin membantumu. Hanya saja, ini benar-benar agak rumit. Aku juga sudah memeriksa diam-diam dan nilai sepupumu memang diubah oleh seseorang dan menghilang begitu saja. Tapi pihak lain melakukannya terlalu bersih tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku curiga orang di balik ini cukup kuat dan memiliki potensi besar. Jadi karena itulah aku tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu karena takut membuat musuh waspada dan merusak masalah ini, tidakkah menurutmu? Saat Zhang Jiangwo berbicara, dia diam-diam mengamati ekspresi Lu Xuan. Melihat bahwa dia tidak bereaksi, dia merasa sedikit lega dan terus menangis. Pikirkanlah, jika pihak lain tidak memiliki koneksi, bagaimana dia bisa melakukannya dengan begitu sempurna? Aku melakukan ini untuk melindungi Anda dan Yining kita. Bagaimana jika aku membuat marah orang yang salah? Konsekuensinya. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya tetapi maksudnya sangat jelas. Dia ingin menyalahkan lawan yang kuat fiktif. Lu Xuan akhirnya bereaksi. Dia perlahan mengangkat matanya dan tatapannya seperti 2 pisau yang mengeras menusuk langsung ke jantung Zhang Jiangwo. Oh, benarkah? Mulut Lu Xuan melengkung dengan sedikit sarkasme. Maksudmu kau tidak bisa melakukan apapun tentang urusan sepupuku?
Tidak, ini bisa dilakukan, ini pasti bisa dilakukan. Zhang Jiangwo merasa tidak nyaman ketika dia dilihat oleh Lu Xuan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Hanya butuh sedikit waktu, sedikit ruang untuk bermanuver. Jangan khawatir menantu kesayanganku, aku akan mempertaruhkan wajah tuaku dan pasti. Cukup. Lu Xuan memotongnya dengan tidak sabar dan mengayunkan tangannya dengan keras. Tangan Zhang Jiangwo yang memegang pergelangan tangannya mengendur seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Rokok yang sudah lama dipegang Zhang Jiangwo jatuh ke tanah dengan bunyi klik. Kalau begitu, kamu sudah membuang waktuku begitu lama, apa kamu hanya omong kosong? Suara Lu Xuan tiba-tiba menjadi dingin tanpa jejak kehangatan. Zhang Jiangwo terkejut oleh bentakan tiba-tiba itu. Senyum di wajahnya membeku seketika dan dia merasa malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wakil direktur dan di kota Dongting dia adalah sosok yang bisa mengguncang tanah ketika dia menghentakkan kakinya. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu dengan ditunjuk hidungnya? Dia mengangguk dan membungkuk dan tersenyum. Mengapa anak ini masih memanfaatkan saya? Gelombang api jahat tiba-tiba muncul dari lubuk hati Zhang Jiangwo seketika menghancurkan kewarasannya yang menyedihkan. Bang! Zhang Jiangwo membanting meja dengan sangat keras hingga cangkir dan piring berdenting. Lu Xuan wajahnya memerah, urat-urat merah menonjol di lehernya dan dia menunjuk hidung Lu Xuan dan meraung, jangan terlalu tidak tahu malu, aku adalah ayah Yining dan juga lebih tua darimu, apa sikapmu itu? Zhang Yining ketakutan dengan ledakan tiba-tiba ayahnya dan seluruh tubuhnya bergetar, air mata langsung menggenang. Dia menatap Lu Xuan dengan ragu lalu menatap ayahnya dengan bingung. Sesepuh Lu Xuan mencibir dengan mata penuh penghinaan seolah-olah dia sedang melihat badut. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dari saku, membuka kunci layar di depan Zhang Jiangwo dan mengetuknya beberapa kali dengan cepat dengan jari-jarinya. Bah Lu Xuan meludah ke tanah, suaranya tidak keras tetapi penuh dengan penghinaan yang ekstrim. Dengan karaktermu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi seorang sesepuh? Pergi dan beritahu Komisi Inspeksi Disiplin jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Begitu dia selesai berbicara, bilah kemajuan beberapa file yang sedang diunggah dengan cepat muncul di layar ponsel. Zhang Yining, jangan salahkan aku karena kejam. Lu Xuan mengalihkan pandangannya ke Zhang Yining yang hampir menangis dan berkata dengan nada dingin, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan ayahmu yang linglung dan mencari kematian. Apa yang kamu lakukan? Zhang Jiangwo melihat bilah kemajuan yang menyilaukan di layar ponsel Lu Xuan. Firasat buruk langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia berteriak. Lu Xuan berkata dengan tenang seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Kemasi 14.888 halaman, perbuatan mulia, Anda dan rahasia kecil, putri kesayangan Anda tentang pemalsuan nilai dan posting secara online agar orang-orang di seluruh negeri dapat menghargainya. Wakil Direktur Zhang, beritahu saya antara Anda dan putri Anda, siapa yang akan menjadi terkenal lebih dulu? Tidak, Zhang Jiangwo tersambar petir. Matanya membelalak dan mata merah langsung menutupi bola matanya. Dia akhirnya mengerti apa yang telah dilakukan Lu Xuan. PPT itu, bukti-bukti itu, jika benar-benar terungkap. Aku akan melawanmu. Zhang Jiangwo meraung seperti harimau gila dan menerkam ke arah Lu Xuan, mencoba merebut ponselnya. Dia sekarang hanya memiliki satu pikiran, yaitu menghancurkan ponsel itu dengan cara apapun. Dia menyesalinya, dia benar-benar menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya menghancurkan ponsel itu. Apapun buktinya, dia akan menghancurkannya terlebih dahulu. Dia tidak tahu bahwa Lu Xuan sedang menggunakan ponselnya untuk beroperasi di depannya hanya untuk meningkatkan dampak keputusasaan ini. Bahkan jika ponsel itu hancur berkeping-keping, sistem aplikasi materi hitam dapat menyebarkan bukti ke setiap sudut internet. Kau bajingan, beraninya kau menghancurkan keluarga Zhang kami. Aku akan membunuhmu. Wajah Zhang Jiangwo sangat ganas dan matanya merah seperti binatang buas yang terpojok dalam situasi putus asa. Mata Lu Xuan menjadi dingin menghadapi Zhang Jiangwo yang bergegas ke arahnya. Dia tidak menghindar atau mengelak, tetapi hanya mengangkat kakinya dengan santai. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, tubuh Zhang Jiangwo yang sedikit gembung terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam dinding ruang pribadi dengan keras, dan jatuh ke tanah dengan tegukan. Dia menutupi perutnya, membungkuk seperti udang rebus, dan berguling-guling di tanah kesakitan, bahkan tidak bisa berteriak. Ayah Zhang Yining berteriak dan bergegas sambil menangis. Mata Lu Xuan dingin dan dia menamparkan wajahnya. Bang! Suara tamparan yang renyah bergema di ruang pribadi itu. 5 sidik jari yang jelas langsung muncul di pipi Zhang Yining yang putih bersih. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah dengan jejak darah yang keluar dari sudut mulutnya. Dampak besar dan penghinaan itu membuat otaknya kosong. Air mata mengalir di pipinya seperti manik-manik dengan tali putus. Dia menangis dengan getir dan patah hati. Saudara Lu Xuan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menyakitiku? Zhang Yining menutupi pipinya yang terasa panas, suaranya bergetar, matanya dipenuhi kebingungan, kebencian, dan keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa saudara Lu Xuan yang begitu lembut padanya beberapa saat yang lalu menjadi begitu dingin dan tanpa ampun.
Lu Xuan berjalan perlahan ke arah Zhang Yining yang terduduk di tanah dan menatapnya tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dia mengulurkan tangan dan dengan kasar mencubit dagu kecilnya, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Kenapa? Mulut Lu Xuan melengkung membentuk seringai kejam, suaranya sedingin es. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri dan ayahmu yang sok pintar itu tentang pertanyaan ini. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tangannya dengan kasar dan mendorong Zhang Yining menjauh. Zhang Yining jatuh ke tanah lagi dengan bingung menatap punggung Lu Xuan yang teguh dengan air mata di matanya. Lu Xuan meluruskan kerahnya seolah-olah baru saja membersihkan beberapa butir debu. Dia membuka pintu kamar pribadi tanpa menoleh ke belakang dan berjalan keluar meninggalkan kekacauan dan dua orang dalam keputusasaan yang tak berujung.